Halo, selamat malam. Ada RG Sitompul. Ya, teman-teman, ketemu lagi di akun Instagram dan live bareng sama Kak Rani. Nah, malam ini Kak Rani nggak sendirian. Seperti biasa, Kak Rani bakalan ngobrol santuy dan ditemani oleh seseorang. Jadi, em, seperti biasanya ya, kita bakalan ngomongin soal topik-topik psikologi, love, life, and beauty. Dan kali ini, Kak Rani punya seorang teman ngobrol santuy yang pastinya seru banget. Bakalan nemenin Kak Rani di Sabtu malam minggu ini untuk memberikan apa ya, edukasi, hiburan, tapi tetap informatif ya buat teman-teman semuanya. Dan tema kita malam hari ini spesial banget, yaitu gaya pacaran sehat ala kekinian. Batasannya tuh sampai di mana aja sih Kak gitu. Banyak banget yang bingung ya. Terutama mungkin ini kalangan mahasiswa dan anak-anak SMA zaman sekarang ya kan, anak-anak milenial. Pacarannya tuh batas pacarannya tuh sampai di mana ya harusnya yang masih sehat ya. Nah, so nanti kita bakalan bahas bareng sama seorang teman mahasiswa psikologi nih, Kak Rani udah undang secara spesial. Dan nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan. Um, jadi pacaran gaya anak zaman sekarang kekinian tuh harusnya batasnya sampai di mana sih yang masih sehat gitu ya. Oke, nanti kita bakalan bahas, pokoknya kita bakal kupas habis. Dan buat teman-teman yang mau komen atau bertanya, boleh ya langsung tulis di komen di kolom di bawah ini, nanti bakalan kita jawab berdua ya. Jadi malam hari ini edisi spesial ngobrol santuy antara psikolog Kak Rani dan mahasiswa psikologi. Kayak gimana sih hasil obrolannya? Tetap stay tune terus sampai 1 jam ke depan, jangan kemana-mana. Oke? Nah, edisi-edisi seperti ini juga bakalan rutin akan Kak Rani hadirkan ya, teman-teman ya. Mungkin bersama narasumber yang spesial pastinya. Kadang-kadang juga Kak Rani bakalan ngajakin ngobrol santuy teman-teman mahasiswa. Dan mungkin juga rekan-rekan Kak Rani yang lainnya gitu, siapa aja yang akan diundang. Tapi pastinya semuanya spesial-spesial gitu. Dan akan menghadirkan tema-tema yang spesial. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, punya request seperti topik psikologi, topik love, atau apapun itu, kalau memang pengen kita bahas dan nanti bakalan diangkat di dalam edisi live kayak gini, boleh ya langsung DM Kak Rani aja ya. Jadi langsung masukin di direct message ke Kak Rani dan nanti bakalan Kak Rani bahas bersama narasumber yang spesial. Oke, sekarang saya bakal menyapa dulu ya. Tadi udah ada RG Sitompul, halo selamat malam. Berta Siregar, halo Kak Berta. Marco Asda Imalau, halo selamat malam. Abed Nego Niko, selamat malam. Indra Sopa, Sin Cindia Darl, oke selamat malam. Rachel Jessica, selamat malam. Joseph Christian 6, selamat malam. Ruth Tiara, selamat malam. Graciliata, selamat malam. Terus ada, ya malam juga RG Sitompul, panggilannya siapa nih? Joseph Christian, halo selamat malam juga. Oke, kita tunggu ya bintang tamunya yang spesial banget nih malam ini, belum memunculkan batang hidungnya. Kita tunggu ya teman-teman ya. So, ini salah satu topik yang akan Kak Rani kembangkan dan mungkin nanti bakalan sering Kak Rani bahas, bakalan sering Kak Rani angkat ya di topik-topik yang lainnya berkaitan dengan love, berkaitan dengan relationship, berkaitan dengan kehidupan mahasiswa, berkaitan dengan karir, manajemen diri, berkaitan dengan cita-cita, goal dalam hidup, dan lain sebagainya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ya channel YouTube-nya Kak Rani. Jadi langsung search aja Tanya Spasi Kak Rani. Di sana banyak banget membahas tentang mood swing, tentang meningkatkan kualitas diri, tentang hipnoterapi, tentang anxiety, banyak banget pokoknya. Nanti langsung aja tanya Spasi Kak Rani dan teman-teman bisa nonton video yang lengkap banget pembahasannya di sana. Pokoknya membicarakan segala sesuatu tentang psikologi, love, life, and beauty. Ya. Lalu juga Kak Rani ada sosial media juga, Twitter dan Facebook fanpage dengan nama akun yang sama, Tanya Kak Rani. Jadi teman-teman bisa follow dan kita bisa saling berkontak. Apalagi kalau teman-teman punya request materi atau ingin dibahas tentang tema apa, langsung DM aja. Oke? Iya, sekarang saya akan mengundang Graciliata. Kita tunggu. Grace, munculkan pesonamu. Hai, selamat malam Grace. Malam Kak Rani. Wah, seger banget sih Sabtu malam minggu nih. Iya dong. Kan harus ceria banget sih. Ceria banget nih.
Ya harus tetap ceria dong, Kak. Eh, lagi di mana nih? Ini Lagi di bagus rumah sih aja. backgroundnya. Oh, bagus ini ada daun-daunnya kayak di kafe. Biar seger, Ci. Biar seger, Kak. Ya, biar seger ya. Oke. Kak Grace aja ya panggilnya ya, biar teman-teman di sini juga bisa ikut terinspirasi ya bersama Kak Rani dan Kak Grace ya. Malam ini kita ngomongin topik yang spesial banget, nemenin Sabtu malam minggu teman-teman semuanya ya, Kak Grace ya. Spesial banget nih topiknya ya. Benar Hmm, banget nih. jadi tentang gaya pacaran anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak zaman now gitu ya istilahnya ya, gaya pacaran kekinian itu kayak gimana, batasannya sampai di mana, dan pengalaman-pengalaman Kak Grace sebagai seorang mahasiswa kayak gimana, nanti kita bakal kupas habis 1 jam ke depan ya Kak ya. Jadi jangan kemana-mana Oke. ya, iya dong, semua penonton harus nonton sampai akhir. Kak Grace, ayo Oke. perkenalkan diri Anda dulu secara sekilas. Usia berapa, kuliah di mana, semester berapa, asal dari mana dong. Status juga nih boleh. Halo teman-teman semua. Ya, Hai. perkenalkan nama Grace Julia Agatha Banjarnahor, orang Batak nih. Oh, pantas Asal kenceng dari suaranya. kekencangan nggak nih, Kak? Hmm. Enggak bercanda. Sumatera Utara, Sibolga. Sibolga Wah, jauh. kan, ya. Oke. Ya, salah satu universitas swasta di Semarang yaitu Universitas Aki. Saya jurusan psikologi, sekarang Oke. semester 2 mau semester 3. Ya, begitu Wow, kan. keren, keren, keren. Hebat ya. Ah, Kak Kris, sebetulnya tuh Ini, kenapa sih kemarin tuh kita tuh kepikiran untuk ngangkat tema ini, topik ini? Kalau pengalaman dari Kak Kris sendiri tuh, anak-anak zaman sekarang tuh pacarannya tuh kayak gimana sih gitu, yang Kak Kris lihat nih selama ini. oke, benar banget nih Kak Reni. Sekarang kan udah zamannya pergaulan bebas. Oh Jadi, iya, betul. saya juga kan selain ada kegiatan di salah satu rumah ibadah, kegiatan anak-anak maupun di rusunawa tempat anak-anak banyak, kemudian anak-anak remaja, saya melihat banyak anak-anak zaman sekarang itu dari kecil SD aja itu sudah pacaran, gitu loh Kak Rani. Oh, Padahal kan oke. kalau sebagai saya sendiri ya, kalau pacaran itu harus memiliki tujuan yang jelas gitu loh. Udah ngerti apa itu pacaran gimana. Tapi di zaman sekarang, di era modern ini, pergaulan yang bebas, anak-anak SD itu udah pacaran gitu loh. Bahkan SMP, Hmm. SMA, pacaran itu sudah menjadi hal yang wajar gitu, Ci. Gitu, Kak. Oke, oke, ya, ya, ya. Berarti bisa dikatakan karena perubahan zaman ya, Kak Grace ya. Jadi karena teman-temannya, aku punya pacar nih, aku udah pacaran gitu. Jadi akhirnya dia merasa, oh iya aku harus punya pacar supaya aku ikut ngehits. Padahal anak-anak itu belum tentu tahu pacaran itu apa, kan kayak gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Nah, berarti kan kalau misalkan kita pingin punya pacar atau kita pingin pacaran, kita harus tahu dulu dong pacaran itu sebenarnya apa, kan gitu ya? Benar banget. Uh, Iya, oke. Masa ngelakuin sesuatu tapi kita nggak tahu yang kita lakuin itu apa ya kan, dan tujuannya apa kan. Nah, kita cermati dulu ya, teman-teman ya. Jadi, pacaran sendiri itu kan sebuah sebuah kata kerja ya, kalau menurut Kak Rani ya. Jadi harus dua belah pihak ya. Pacaran nggak bisa dilakukan sendirian ya, Kak Kris ya. Jadi harus dua belah pihak Kak. dilakukan oleh lawan jenis. Meskipun sekarang banyak juga ya pacaran yang LGBT dan lain sebagainya, fenomena itu juga cukup banyak ya Kak Kris zaman sekarang ya. Apalagi sebagai mahasiswa psikologi pasti kita sering banget ketemu kasus-kasus seperti itu ya kan. Nah, Benar. jadi pacaran sendiri adalah sebuah kata kerja, teman-teman, yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin. Jadi kalau istilahnya kata kerja, berarti ini adalah suatu kegiatan yang aktif gitu ya. Jadi di dalamnya penting banget untuk ada beberapa unsur-unsur penting. Nanti kita bakal bahas apa aja sih unsur-unsur penting yang ada di dalam, harus ada di dalam hubungan pacaran itu sendiri. Dan karena namanya juga sifatnya kata kerja, jadi memang banyak ya aktivitas yang dilakukan kalau memang dua orang itu berkomitmen untuk pacaran. Tapi yang Benar pasti banget. memang harus ada
Nah, yang pasti memang harus ada tujuan yang jelas dan harus ada komitmen sejak awal ya, Kak Grace ya, bahwa oke, dia adalah pacar saya adalah pacar kamu, dan kemudian tujuannya apa gitu. Nah, itu penting sekali gitu. Karena pacaran bukan cuma sekedar ya udahlah pacaran kita jalan aja daripada aku malam mingguan kesepian nggak ada temen, yuk jalan aja. Nggak kayak gitu juga ya kan. Oke, terus Kak Grace, apa selain fenomena yang pacaran sejak usia dini, terus apalagi sih yang Kak Grace lihat mungkin dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman yang udah mulai remaja gitu, fenomena zaman sekarang kayak gimana sih Kak? Iya, karena kan sekarang udah zamannya pergaulan yang bebas ya, Ci. Otomatis punya Ya, teman-teman yang latar belakang juga berbeda-beda. Kalau dari yang apa yang saya lihat sih, Kak, anak-anak zaman sekarang itu pacaran sekarang sudah nggak tahu gimana ya, nggak tahu tempat, nggak tahu kondisi, nggak bisa nggak bisa lihat kondisinya. Contohnya nih anak-anak sekarang, oke. mungkin beberapa orang ya Kak ya, kalau pacaran pegangan tangan mungkin hal yang wajar gitu lah. Mungkin beberapa Ya, orang lihat, oh gak bagus gitu. Terus sekarang juga saya juga banyak lihat itu gimana ya dikatain pacaran sudah kayak hubungan lebih dari kayak pacaran gitu loh Kak. Kayak hubungan suami istri, oke. cium banget yang ya mungkin hal yang wajar di masa yang sekarang ini gitu. Sampai sampai di batas seperti apa yang sekarang ini banyak terjadi Kak Grace? Kalau yang saya lihat sih dari adik-adik di daerah tempat tinggal juga teman-teman, kalau banyak Ya, sih anak-anak sekarang zaman sekarang ini ya mungkin karena kurangnya dukungan dari orang tua kurang memperhatikan anaknya bagaimana. Saya rasa mereka pacarannya sudah terlalu jauh nih Kak. Nah, mereka kadang oh, untuk kesenangan, contohnya kepuasannya gitu loh. Sekarang kan pacaran kan bukan lihat gimana sih tujuannya, maaf kata, malah lihat bodinya gitu loh. iya 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 ya, betul 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 betul. Tapi Jadi hal ini akhirnya juga malah yang akan jadi. kakak. Iya, jadi akhirnya pacaran itu malah dijadikan satu sarana untuk mungkin dengan istilahnya seperti semacam eksploitasi fisik gitu ya, Kak Grace ya, fenomena yang terjadi zaman sekarang ya. Jadi banyak banget nih teman-teman di luar sana, tapi moga-moga nggak terjadi ya sama teman-teman yang sekarang lagi nonton di sini. Banyak banget nih orang-orang yang akhirnya pingin banget punya pacar satu nih, yang fenomena zaman sekarang yang sering terjadi untuk pengakuan itu banyak sekali. Jadi malu dong teman-teman aku udah punya pacar semua, masa aku single, masa aku jomblo sekian lama, kan kayak gitu. Akhirnya malu kemudian mencari pacar dengan cara yang salah atau ngawur atau asal ketemu suka ya udah ayo jalan aja gitu. Terus kemudian yang kedua, banyak banget anak-anak zaman sekarang punya pacar hanya untuk bisa supaya ada yang menyentuh, ada yang gandeng misalnya gitu, ada yang nyium, ada yang meluk dan lain sebagainya. Ya ampun, kalau tujuannya hanya untuk kayak gitu, ini benar-benar suatu hal yang salah gitu ya. Karena kalau motivasi awalnya udah salah, khawatirnya ketika mereka jalan pacaran, akhirnya si lawan jenis ini juga akan mikir, ya kan motivasi awalnya kayak gitu, berarti boleh dong aku sentuh kamu, peluk kamu, cium kamu, apapun itu bisa dilakukan. Karena kan kita udah pacaran, ya nggak ada yang salah dong. Nah, kayak gitu. Jadi, coba cek lagi deh, motivasi awalnya tuh apa sih? Kalau hanya cuma pengen disentuh, aduh, nggak harus cari pacar deh. Apapun gitu, kita bisa, sorry nih, pelihara kucing misalkan, pelihara anjing misalkan, atau Iya, apapun gitu, apapun. Banyak banget cara yang bisa dilakukan gitu. Terus kemudian yang ketiga juga, selain status, kemudian selain ingin juga mendapatkan sentuhan fisik, uh, seringnya kita tuh karena tuntutan orang-orang di sekitar ya Kak Grace ya, misalkan kita udah lulus SMA nih, udah masuk dunia perkuliahan gitu, teman-teman atau mungkin saudara-saudara kita di daerah, kamu udah punya pacar belum gitu, masa sih udah umur benar. segitu nggak punya pacar ya kan gitu, akhirnya kita jadi malu deh, iya ya kok aku jomblo terus ya, apa aku tuh jelek ya nggak laku ya, padahal padahal kalau kita mau tahu orang-orang yang berkualitas, pria-pria berkualitas, wanita-wanita berkualitas, it's okay kok, nggak masalah gitu. Mbak deh kita lihat artis-artis terkenal gitu, mereka smart, mereka punya karir yang oke, secara finansial mereka oke, mereka nggak takut tuh untuk terlambat menikah, terlambat punya pacar, bahkan jomblo lama it's okay aja. Tapi yang penting kita bahagia dengan hidup kita, kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus cermati dulu nih, motivasi awal kita untuk pingin punya pacar tuh apa dulu, jangan sampai motivasinya salah dan nanti sepanjang perjalanan pun ya nggak akan lancar jalannya karena motivasinya udah salah. Kayak gitu Kak Grace.
Kak Kris, kita bacain dulu yuk. Udah ada teman-teman yang join nih. Silakan nih, boleh dibacain Kak Kris kalau ada yang komentar dan kita menyapa juga nih teman-teman. Oke. Udah banyak nih ya, Ci. Ada nih Oh, dari banyak banget ya, banyak banget ya. Andrew. Yang jomblo nih pada ngumpul. Iya. Merapat, merapat. Kemudian ini Mbak Elvina, halo. Ya, 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 halo Mbak. Elvina. Dari Andre juga nih, Kak Rani, Ya, pacaran zaman ya. sekarang itu dar gengsi. Ya. Oke, Hai Kak oke. Kris. Hmm. Kasihan sama yang jomblo kalau pacaran di tempat umum. Dari Andre nih. Oke, baru itu aja ya komentarnya ya. Ini ada dari Mas, Rachel Jessica. Hai Kak Kris. Oke, dan semua teman-teman yang udah bergabung ya, selamat bergabung ya dengan kita. Nah, Kak Kris, sebetulnya ketika kembali lagi ya motivasi awal tadi kan juga salah satu yang disebutkan pacaran karena gengsi doang. Iya, emang banyak banget orang zaman sekarang. Bahkan saking banyaknya ada satu film beberapa waktu yang lalu Kak Rani nonton itu judulnya Kapan Kawin ya, pemainnya Reza Rahardian. Jadi karena zaman sekarang yang orang-orang dituntut gitu, ah kamu nih nanti jadi perawan tua loh, umur segini belum nikah, belum punya pacar dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tuh menyewa jasa apa pacar sewaan pacar sewaan gitu ya. Satu karena tuntutan keluarga orang tua setiap kali pulang kampung ditanya kapan kawin, kapan nikah dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian teman-teman semua sudah nikah, sudah punya anak dan lain sebagainya. Akhirnya menyewa jasa layanan pacar untuk status aja untuk sewaan. Nah ini mungkin salah satu masuk di cari pacar hanya karena gengsi, karena takut dibilang kamu nggak laku ya, misalnya kayak gitu. Padahal itu salah banget ya. Kalau menurut Kak Grace gimana sih? Salah nggak sih pendapat kayak gitu? ya kalau menurut saya sendiri sih salah sih Kak. Karena kan Salah, oke. kalau orang memulai hubungan itu harus punya tujuan yang jelas. Kembali lagi seperti yang Kak Rani sampaikan tadi. Iya, Ngapain kita iya. melakukan hubungan yang nggak ada tujuannya, nggak ada dasarnya. Hal yang dilakukan kan nggak ada tujuannya kan sama aja itu sia-sia gitu loh Kak. Nah, yang kita bahas kan Betul. dating. Nah, nanti bisa Kakak jelasin juga gimana sih healthy dating di masa yang zaman kekinian ini Ya, gitu. ya, 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 ya. Oke, oke. Wah, ini request nih dari Elvina nih ya. Langsung request nih, boleh Ya, dong dijelasin tentang toxic relationship, Kak. Oke, nanti Kak Rani akan jelasin sedikit ya tentang apa sih ciri-ciri hubungan yang tidak sehat. Tapi utamanya malam ini kita lebih bahas soal batasan dalam pacaran yang sehat ya, Kak Kris ya. Mungkin nanti di next session benar. berikutnya kita bakal nge-live lagi dan membahas mengenai lebih dalam tentang toxic relationship karena ini satu hal yang benar-benar harus disadari oleh setiap muda-mudi ya zaman sekarang ya. Toxic relationship tuh ternyata banyak banget ya di sekitar kita ya Kak Kris ya. Sorry to say nih, banyak banget teman-teman yang sering mengeluhkan KDP misalkan, mendapatkan kekerasan dari pasangannya. Dan kekerasan tidak melulu masalah tentang fisik aja ya, tidak harus dalam bentuk dipukul, ditampar, atau sampai ditendang misalnya, tapi kekerasan dalam bentuk verbal, dalam bentuk pelecehan secara mental, merendahkan, mengejek, mengeksploitasi secara psikologis, kemudian itu semua sudah kekerasan gitu ya, meskipun dalam bentuknya berbeda-beda. Tidak melulu kekerasan tuh harus dalam bentuk fisik gitu. Nah, sekarang kita cermati ya, Kak Kris ya. Jadi tanda-tanda hubungan yang sehat tuh apa aja? Nah, ini kan malam ini sesuai ya temanya ya gitu. Jadi nanti kita sudah bahas nih tentang banyak banget kan orang zaman sekarang yang suka banget misalkan mengumbar kemesraan di depan umum. Banyak ya, Kak Kris ya. Sekarang semakin Banget banyak nih Kak. dan sepertinya ya anak muda zaman sekarang sepertinya semakin apa ya batasan-batasan budaya ketimurannya tuh udah hilang gitu. Jadi sorry nih misalkan ciuman di depan umum atau peluk-pelukan sampai mesra di mall, di kafe itu sesuatu hal yang wajar aja. Apalagi kalau Sabtu malam minggu kayak gini kan, gitu. Jadi ya kenapa enggak? Aku bisa punya pacar ya udahlah aku apa namanya manfaatin gitu pokoknya gitu bisa pamer kemesraan di depan umum atau di sosial media dan lain sebagainya gitu. Nah, tanda-tanda hubungan yang sehat, yang pertama, kita tuh harus punya sikap saling jujur dan saling percaya. Ini penting banget ya buat teman-teman yang sedang ingin mencari pacar atau teman-teman yang sudah mulai menjalani hubungan. Coba deh lihat sejak awal dia bisa nggak sih menunjukkan sikap yang jujur dan bisa membangun kepercayaan satu sama lain gitu. Ini mudah sih, tentu saja kita-kita yang sudah dewasa, kita-kita yang sudah bisa mengamati karakter seseorang, kita bisa lihat gitu. Coba aja dari kata-katanya dia konsisten nggak sih setiap kali gitu, jujur nggak sih
sih? Atau kadang-kadang ngomongnya begini, nanti malam omongannya udah beda lagi. Waduh, itu sudah ciri-ciri seseorang nggak jujur dan tidak konsisten. Jadi kalau udah nggak jujur, gimana dia akan bisa menjaga hubungannya dengan baik? Nggak akan mungkin bisa gitu. Jadi saling jujur dan saling percaya itu fondasi hubungan yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu banget ya Kak Kris kita mencari calon pasangan atau kita melihat pacar kita yang sekarang ini ada di level kedewasaan yang sama dengan kita. Penting banget loh Banget. Kak Kris. Iya kan? Nah, jadi banyak banget nih pasangan-pasangan, kadang-kadang misalkan Kak Kris punya pacar gitu ya, Kak Kris sendiri pengen hubungan ini disikapi dengan cara yang dewasa, saling percaya, saling jujur, pola pikirnya terbuka. Tapi ternyata pasangannya Kak Kris nggak bisa. Pola pikirnya masih mungkin seperti anak SMA, masih childish. Ketika Kak Kris pergi sama temen yang lain, dia selalu curiga, selalu ketakutan, selalu khawatir, telepon setiap saat. WhatsApp setiap saat, takut banget kalau Kak Kris udah cantik, pinter, nanti selingkuh sama orang lain, diambil cowok lain, oh my god, itu sangat melelahkan sekali. So, kalau Anda lihat calon pasangan Anda ini punya level kedewasaan yang berbeda jauh ya dengan kita ya, pola pikirnya sangat tertinggal dan lain sebagainya, coba dicermati lagi gitu. Anda akan merasa berat ya ketika menjalani hubungan ya Kak Kris ya, kitanya sudah pengennya maju ke depan, tapi ternyata pasangan kita masih ya elah, hal-hal kecil dibuat ribut, hal-hal kecil dibahas, wah, capek, akan sangat melelahkan sekali gitu. Terus kemudian yang ketiga ini cocok banget sama pembahasan kita yang tadi Kak Kris, bisa membedakan mana cinta dan mana nafsu. Nah, kita sebagai pribadi yang sudah cukup dewasa, kita tentu ya fair aja ya bicara bahwa setiap manusia punya nafsu, setiap manusia ingin melakukan sentuhan fisik gitu. Itu hal yang biologis dan naluriah sekali ya. Apalagi sebagai mahasiswa psikologi kan, Kak Kris, kita tahu ya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Nah, tapi di sini ketika kita punya pasangan dan ketika kita pacaran, kalau Anda ingin membangun hubungan yang sehat, bedakan mana cinta, mana nafsu gitu kan ya. Jadi pegangan tangan atau mungkin saling berpelukan dan lain sebagainya, Anda harus tahu ini bentuk dari pelampiasan nafsu sesaat saja untuk melampiaskan kesenangan saya, hanya pingin aja melakukan karena merasa dia milikku, aku miliknya gitu, atau ini benar-benar suatu bentuk cinta gitu. Karena sebetulnya bentuk cinta yang sesungguhnya nggak melulu harus masalah kontak fisik ya Kak Kris, setuju ya? Tidak harus melakukan kontak fisik. Tidak harus melakukan kontak fisik baru membuktikan kita benar-benar cinta atau hubungan kita tuh sehat dan pacaran kita tuh serius, nggak harus kayak gitu. Even bahkan tidak melakukan kontak fisik sekalipun, kita tetap bisa melakukan pacaran yang sehat ala kekinian, ala milenial. Jadi nggak masalah gitu. Kontak fisik, pelukan, gandengan, ciuman bukan satu-satunya tolok ukur gitu. Jadi jangan sampai salah teman-teman bahwa ketika kita pacaran berarti kita harus menyerahkan diri kita harus mau dipeluk, digandeng, even bahkan sorry ya, ada di agama tetangga yang mengatakan bahwa bersentuhan itu haram hukumnya sebelum kita menjadi muslimnya. Ya, Kak Rani sangat setuju. Mungkin Kak Kris juga setuju kali ya. Nanti bisa ungkapkan pendapatnya ya. Kak Rani sangat setuju karena suatu hubungan bukan, tolok ukurnya bukan kontak fisik sekali lagi gitu. Bahkan ketika kita nggak pernah, misalkan kita LDR dengan pasangan kita, tapi kalau komunikasi terjalin dengan baik, saling jujur, saling percaya, punya tujuan dan visi misi yang sama, itu bisa jadi hubungan yang luar biasa banget, dan itu salah satu ciri-ciri pacaran yang sehat. Nah, kalau menurut Kak Kris gimana nih tentang kontak fisik tadi? Setuju nggak sih? Maksudnya pacaran tuh harus pegangan tangan, harus ciuman, harus pelukan, dan mungkin yang lain-lainnya juga gitu. Setuju nggak sih? Menurut saya sendiri ya Kak ya, kalau soal pacaran bersentuhan fisik, tergantung sih. Kalau batasannya, kalau pegangan tangan, nih misalnya, kalau di tempat umum, wajar-wajar saja kalau cuma pegangan tangan sekedar gitu. Tapi kalau lama-lama juga nih, ya kayak berduaan, pegangan tangan, kan lama-lama itu terjadi setruman-setruman gitu loh Kak. Dari pegangan tangan, kan entah naik kemana-mana gitu. Terus kalau segala hal yang membangkitkan nafsu itu jangan dilakukan. Segala hal, segala membangkitkan nafsu itu jangan dilakukan. Batasannya seperti itu. Oke, ya. Dan Kak Kris sendiri tentu akan juga menerapkan hal tersebut secara tegas ya ketika nanti memasuki sebuah hubungan ya Kak ya. Ini hal yang benar penting banget ya Kak.
Penting Oke. banget. Jadi teman-teman, di dalam dulu Kak Rani pernah melakukan satu penelitian, dan penelitian ini Kak Rani pengen tahu gitu tentang batasan-batasan perilaku seksual pada mahasiswa gitu kan. Nah ternyata ketika Kak Rani lihat teorinya, hal-hal yang sudah menjurus pada perilaku seksual itu dimulai dari pegangan tangan loh ternyata Kak Kris. Pegangan tangan, ya cium pipi awal, kemudian mungkin mulai cium yang lain, kemudian sering berpelukan, itu sudah termasuk dalam perilaku-perilaku seksual. So, kalau memang Benar kita banget. benar-benar ingin menjaga diri kita dan punya apa ya, kayak gaya pasaran yang berkelas, yang ala kekinian, yang bukan cuma sekedar sekedar kontak-kontak fisik belaka, tapi belum tentu nanti ujungnya kemana gitu kan, belum tentu juga dia akan jadi jodoh kita nggak pernah tahu kan gitu. Jadi jagalah mulai sejak dini gitu kan. Jadi Anda bisa membuat komitmen bersama gitu. Nah ini ciri-ciri hubungan yang sehat yang setelah tadi bisa membedakan cinta dan nafsu, ciri yang berikutnya adalah punya aturan yang jelas sejak awal gitu. Jadi aturan ini menyangkut komitmen, tujuan di dalam hubungan, dan bisa juga teman-teman menyampaikan ke calon pasangannya, aku tuh nggak setuju banget deh sama pacaran yang kayak gini, harus kontak fisik, harus begini begitu untuk membuktikan sayangku ke kamu gitu. Bahkan rasa sayang nggak harus dibuktikan dengan cara seperti itu kan. Coba kita tes deh, calon pasangan kita tuh punya pemikiran yang sama nggak sih dengan kita. Ini bisa jadi salah satu ajang tes juga ya kan Kak Kris. Dari awal kita udah Benar tahu nih, banget. oh pola pikir dia berarti sesuai nih sama kita. Oh pola pikir dia kayaknya kok nggak sama ya, ya udah gitu. Kalau memang nggak ketemu titik temunya, ya ngapain kita harus buang-buang waktu. Kita carilah calon pasangan yang bisa punya pemikiran yang sama dengan kita, level kedewasanya sama dengan kita, visi misinya sama, tujuannya sama gitu. Dan gaya pacaran yang sehat itu sebetulnya lebih banyak untuk membahas hal-hal yang apa ya, mengenai tujuan-tujuan masa depan kita, visi misi kita, aspirasi kita. Kita membicarakan hal-hal yang sehat, mengisi waktu pacaran kita dengan hal-hal yang produktif dan lain sebagainya. Jadi nggak melulu harus kontak fisik, nggak melulu harus malam mingguan, harus nonton, harus dinner di tempat yang mahal kayak gitu. Nah, terus kemudian ciri-ciri hubungan yang sehat yang lain adalah tidak ada kekerasan. Dan ini tadi kita bahas juga ya Kak Kris ya. Jadi kekerasan bukan hanya tentang fisik saja teman-teman, tapi dengan pasangan kita merendahkan kita, misalkan, kamu kok sekarang gendut sih, muka kamu jelek deh jerawatan, kamu hitam banget sih, kamu malu-maluin. Nah itu sudah ciri-ciri kekerasan dalam bentuk verbal kata-kata teman-teman. Terus kemudian kekerasan yang lain juga bisa dalam bentuk psikologis, misalnya nih melarang kita bergaul nih sama teman-teman kita. Kak Kris mau pergi sama geng squad ceweknya, tapi si pacarnya tuh selalu ketakutan, nelpon setiap saat, membatasi, cuman boleh perginya sama dia aja. Nah ini salah satu ciri-ciri dia sudah melakukan kekerasan secara psikologis gitu. Dan kita perlu hati-hati banget karena ini banyak sekali terjadi zaman sekarang ya Kak Kris ya. Jadi akhirnya kita nggak punya teman, nggak punya lingkungan pergaulan, bahkan mau pergi kuliah harus diantar, harus dijemput, bahkan untuk melakukan kumpul sama keluarga kita aja dia sudah ketakutan, sudah jealous, sudah cemburu dan lain sebagainya. Dan ini sangat-sangat tidak sehat sekali. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah ketika Anda bertengkar dengan pasangan Anda, cara bertengkarnya sehat nih Kak Kris. Jadi bertengkar itu bukan dengan saling melecehkan satu sama lain, melontarkan kata-kata yang kasar atau bahkan sampai adu fisik, itu waduh itu udah nggak sehat sekali gitu. Jadi bertengkar yang sehat kita secara dewasa. Jadi pasangan kita tahu kita marahnya atau nggak sukanya karena apa. Kita pun tahu pasangan kita ketika dia nggak suka sesuatu dari diri kita, kita bisa membicarakannya secara sehat. Jadi itu ciri-ciri ketika pacaran kita sehat, kita bisa dewasa membicarakan sesuatu, dan akhirnya permasalahan yang dipertengkarkan tadi besok-besok akan kita jadikan perbaikan bersama dalam hubungan. Nah itu ciri-ciri hubungan yang sehat. Kita harus review lagi ya Kak Kris. Setuju nggak nih Kak Kris? Ternyata pertengkaran itu juga ada yang sehat ya Kak ya? Yes, betul, Iya, betul. Pertengkaran itu sehat. Dan di dalam sebuah hubungan itu justru kalau ada pertengkaran itu malah sehat ya, Kak Kris ya. Jangan malah bangga kalau kita punya hubungan tapi kita nggak pernah bertengkar. Hati-hati, jangan-jangan nanti malah diam-diam menghanyutkan, suatu saat jadi bom waktu gitu kan. Nah, jadi kalau bertengkar, konflik dalam hubungan itu masih oke gitu, nggak masalah. Yang penting cara bertengkarnya sehat gitu. Karena dari konflik baru kita akan lebih bisa mengenal seseorang lebih baik. Kalau nggak pernah berkonflik, pasangannya cuma diem aja, cuma ngalah aja, kita nggak akan tahu isi hati dia kayak gimana gitu. Ada lagi nih Kak Kris yang udah masuk nih, Kak Kris, boleh disapa dong. Oke, halo Esther Kararina, Meta Karuna,
Biar bagus nih temanya Kak, dari Joseph Christian Wah, 6. ya. Oke. Oh, Bang Lan 46, Andi Jiang, Hendro Sinambela. Boleh Ya, dong? Oh ya Kak Elvina. ya Kak Ditunggu Elvina nanti pembahasan ya. ini Kak Grace. Oke, Siap. Mbak Oke, siap. Vivi, ada juga Vivi. Mika, Vivi. Veronica. Oke. Ya, Ci, saya juga mau nanya nih, ya Kak. Ya, Gimana ya, sih gimana? menurut pandangan Kak Rani ya? Sekarang kan Ya. banyak anak-anak remaja nih, khususnya cewek-cewek. Mm-mm. Kan kalau jalan dengan cowoknya nih, kalau cowoknya minta nih, Ci, minta nih Kak, minta hal yang gitu-gituan gitu loh. Kan pada Ya, ya, dasarnya kan hanya perasaan gitu loh. Kalau ya, aku ya. nggak, dia itu pasti nanti dia ninggalin aku. Jadi aku harus gini, itu gimana sih Hmm. untuk Iya, mengontrol betul. itu menjaga dirinya gitu loh. Oke, ya. Oh, tapi sebelum saya lanjut, ini mau ada satu komentar ya dari Andi Jiang nih. Kalau saya nggak pernah pegangan tangan Kak Rani, karena gampang keringetan tangannya. Wah, ini bagus deh. Akhirnya Iya, karena keringetan, jadi nggak pernah pegangan tangannya. It's okay lah ya. ya, Iya, jadi benar-benar. kembali lagi tadi gimana sih cara kita untuk menjaga diri? Banyak banget ya pasangan zaman Ya. sekarang yang itu sebetulnya sudah termasuk salah satu bentuk ancaman loh Kak Grace. Jadi kalau kamu sayang sama aku, buktiin dong kalau kamu mau melakukan hal A atau B misalnya kayak gitu. Dan ini sudah termasuk salah satu ancaman atau kekerasan di dalam pacaran gitu. Karena sesungguhnya cinta itu nggak perlu dibuktikan dengan apapun gitu. Yang penting adalah kita punya komitmen yang jelas, kita bertindak sesuai sewajarnya dan lain sebagainya. Kembali lagi ke poin yang tadi, saling jujur, saling percaya dan saling dewasa menjaga hubungan ini. Nah, kalau misalkan seseorang, baik itu laki-laki atau si perempuannya, mengatakan bahwa kalau kamu sayang sama aku, kamu akan melakukan hal A gitu, apapun bentuknya ya, tidak melulu suatu hal yang negatif gitu kan ya. Nah, berarti di sini kita sudah melihat bahwa hubungan itu hubungan yang bersyarat gitu ya. Butuh untuk melakukan sesuatu, baru dia akan merasa disayangi, dia akan merasa dicintai gitu. Padahal sebetulnya cinta itu kan tidak butuh seperti itu. Tindakan setiap harinya pasti akan kelihatan kalau seseorang sayang sama kita gitu. Dan kemudian um, bisa jadi nih Kak Grace, bisa jadi orang tersebut atau pasangan kita itu merasa selalu haus akan cinta. Jadi pembuktian yang over itu sangat-sangat dibutuhkan gitu dari pasangannya atau lawan jenisnya gitu. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus ngelakuin hal ini A, B, C, D, E dan lain sebagainya gitu. Itu ciri-ciri yang pertama Bersyarat. ya. Hubungan yang bersyarat, betul banget hubungan yang bersyarat gitu. Padahal sekali lagi gitu pacaran tujuannya tadi dari awal apa gitu kan? Tujuannya untuk punya komitmen yang bersama karena suatu saat nanti kita akan maju ke arah yang lebih serius gitu kan, jenjang pernikahan atau apapun itu gitu. Jadi memang perlu kita membuktikan rasa sayang kita, tentu dong ketika kita menyayangi seseorang kita akan membuktikan, tapi tidak perlu diminta-minta juga kali gitu ya. Jadi nggak perlu harus pakai syarat begini, syarat begitu, syarat apa gitu. Kalau kamu sayang sama aku, kamu traktirin aku setiap minggu belanja di Indomaret atau traktirin aku es krim atau apapun. Nggak perlu kayak, nggak perlu. Atau misalnya tadi kembali lagi ke hal yang awal, banyak banget ya fenomena zaman sekarang. Kalau kamu sayang sama aku, pasti akan mau nih melakukan hal-hal yang sifatnya fisikal gitu kan, melakukan A, B, C, D, E dan lain sebagainya gitu. Nah ini hati-hati gitu. Sudah bisa membedakan belum mana cinta, mana nafsu gitu. Karena sebenarnya definisi dari cinta sendiri ya nggak perlu dibuktikan dengan hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Tapi ini memang fenomena yang banyak sekali terjadi sih Kak Grace, dan ini cukup memprihatinkan ya. Dan seringnya juga nih Kak Grace, orang-orang yang tidak bisa menolak permintaan seperti itu. Sekarang kan lagi tren tuh istilah bucin gitu. Budak cinta ya kan, takut banget Ya. kehilangan. Aduh nanti kalau aku nggak ngelakuin, nanti pasangan aku ngirain aku nggak sayang sama dia, nanti aku ditinggalin, nanti aku nggak laku lagi dan lain-lain sebagainya gitu. Coba deh cek ke dalam diri Anda gitu. Kenapa pemikiran itu bisa muncul? Karena ini menandakan bahwa Anda nggak cukup percaya diri, kan gitu. Ketika kita tahu batasan-batasan yang dewasa dalam sebuah hubungan pacaran, kemudian Anda tahu bahwa pacaran tuh nggak perlu kok harus membuktikan sampai kayak gimana banget, nggak perlu jadi seorang budak cinta, nggak perlu harus 24 jam standby ada untuk dia, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ketika Anda susah untuk menolak hal itu, nah ini yang jadi masalah gitu.
ada apa dengan diri kita gitu, kenapa kita susah menolak hal itu gitu. Ini adalah suatu hal yang wajar loh, kita harus punya komunikasi yang asertif atau terbuka gitu. Sorry, aku nggak bisa ngelakuin hal kayak gitu karena kita masih pacaran, misalnya gitu. Sorry, aku nggak sempet nih, nggak punya waktu, atau aku harus melakukan hal lain yang lebih penting gitu misalnya. Jadi ketika Anda sudah menjadi pribadi yang sehat, Anda akan bisa menolak permintaan yang tidak pantas atau di luar kewajaran gitu ya, di luar kewajaran menurut norma yang Anda yakini gitu. Jadi kalau Anda merasa sulit untuk menolak hal tersebut, coba cek lagi ke dalam diri gitu. Ada apa? Kenapa begitu takut kehilangan? Kenapa begitu takut dia meninggalkan Anda, atau dia mengatakan Anda nggak sayang sama dia dan lain sebagainya gitu. Ini suatu masalah, ini suatu masalah. Jadi penting banget, coba cek lagi deh kenapa Anda susah menolak gitu. Iya, benar-benar. Itu hal yang sering terjadi ya, wajar ya Kak Grace ya. Sering banget, sangat Kak. banyak ya zaman sekarang ya. Betul. Oke. Nah, nanti Kak Rani juga, oh iya, Kak Rani lupa membahas nih Kak Grace. Jadi di dalam sebuah aspek dimensi pacaran yang sehat sendiri, pacaran sendiri tuh harus memiliki 3 aspek ya. Yang pertama aspek afektif, atau ada emosi, perasaan di antara kita dan pasangan kita, ya kan Kak Grace. Jadi pastilah gitu, ketika kita menjalani sebuah hubungan, nggak mungkin kita nggak ada rasa, kecuali kita dijodohkan atau terpaksa gitu kan. Jadi awalnya kita suka, kemudian kita jatuh cinta, dan di situ ada faktor emosi yang berperan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, dimensi yang kedua adalah dimensi kognitif atau secara pola pikir. Nah, itu tadi, kembali yang tadi, pola pikir antara Anda dan pasangan tuh sejalan nggak sih? Ada di level kedewasaan yang sama nggak sih? Atau beda jauh nih, pasangannya susah banget kok diajak mikir yang tentang hal-hal yang dewasa, kok susah banget ya diajak mikir soal tujuan masa depan, visi misi gitu, kayak nggak nyambung terus. Nah, berarti di aspek yang kedua, kognitif nih nggak match gitu. Dan di aspek yang ketiga ada aspek psikososial. Nah, aspek psikososial ini Kak Grace, ini penting banget gitu. Jadi ketika kita punya pasangan, penting banget untuk pasangan kita juga punya lingkungan yang sehat gitu, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan persahabatan, persaudaraan yang juga sehat gitu. Dan ini akan mendukung kita juga secara sosial gitu. Jadi hati-hati ketika kita punya pasangan, ini kasusnya banyak banget ya di luar negeri ya, pacaran dengan seorang yang ganteng ya kan, terus kemudian charming dan lain sebagainya, ujung-ujungnya ternyata dia adalah seorang psikopat. Nah, itu banyak banget kan di luar negeri. Nah, jadi seorang psikopat pasti nggak akan punya teman gitu kan, karena tidak bisa berelasi secara sosial dengan sehat dengan lingkungan di sekitarnya. Dan dia akan membatasi kita supaya kita juga tidak punya relasi yang sehat dengan teman-teman, dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Nah, jadi hati-hati aspek psikososial, kita menjadi apa ya, semakin berkembang nggak sih secara sosial, atau kita malah terbatasi hanya dengan dia. Nah, ini ciri-ciri hubungan yang tidak sehat gitu. Oke. Gimana nih tanggapan Kak Grace nih? Setuju nggak sih tapi dengan pembahasan itu tadi? Setuju banget Kak Rani. Setuju, mengenai ya? Tadi 3 kognitif sama psikos. Ya. Nah, secara saya pribadi ya, kalau hubungan yang sehat itu yang pertama tadi harus mengerti komitmen. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu bagaimana sih? Listnya itu, poin-poinnya itu bagaimana? Kalau komitmen adalah janji yang dibuat oleh antara dua belah pihak gitu loh, Ci. Gitu loh, Kak. Jadi gimana hubungan kita mau di mana? Seperti lagu tuh ya, Kak Rania. Kita harus mengerti apa itu komitmen. Mau dibawa kemana? Iya, benar. Kekinian sekarang orang yang berpacaran itu cemat-cemat, terus grepe-grepe di gelap-gelap, itu menurut saya orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas gitu loh. Hanya mau senang-senangnya doang, hanya mau enak-enaknya doang. Karena mikirkan masa depannya itu bagaimana loh. Sekarang udah zaman now gitu loh, zaman sekarang udah nggak zaman lagi pacaran yang gitu-gituan. Kita harus pacaran secara gitu loh, Ci. Gitu loh, Kak. Harus memiliki tujuan yang jelas. Kemudian memiliki nilai dan penghargaan. Seperti tadi kan, kalau ceweknya iya-iyain aja, dia tuh harus memiliki nilai penghargaan dirinya sendiri. Kalau I'm itu worth it, tapi itu berharga loh. Bukan hanya kamu aja yang masih banyak yang lain gitu loh. Kalau misalnya si cowok tidak membangun gitu loh, tidak membangun saya, tidak membawa karya yang lebih baik, ya buat apa dipertahankan? Nah, harus memiliki tujuan jelas untuk membangun masa depan. Bahwasanya pacaran itu bukan coba-coba gitu loh, bukan untuk coba-coba, tapi
harus memiliki komitmen, benar-benar memiliki tujuan yang jelas, memiliki nilai penghargaan, harus membangun masa depan. Bagaimana? Seharusnya ketika berduaan nih pacaran, seharusnya bukannya malah pegang-pegang, makanya malah asik-asik. Gimana ya? Harusnya bersama berdua bersama pacar ya, menurut saya bisa digunakan sebagai waktu untuk saling ngobrol gitu loh, saling berbicara gitu. Oh, apa sih kita lakukan? Progresnya ke depan bagaimana ini? Misalnya nih, apa kita lakukan supaya lebih maju hubungan kita gitu sih. Kemudian banyak nih sekarang cara nih kalau statement kayak gini, cinta itu buta. Kalau menurut saya sih itu gak bener banget ya. Kok cinta itu buta gitu loh. Nanti setelah misalnya udah married, oh aku baru sadar ternyata dia itu punya keburukan yang seperti ini gitu loh. Lo kemarin pacaran mana? Lo nggak mana gitu loh. Nah, is not blind, love is not blind menurut saya. Kita harus pacaran, kita harus mengenali, tahap mengenali pasangan kita. Kita harus kenal pasangan baik. Gimana sih dia, seperti yang tadi Kani bilang kan, kita harus tahu gimana dengan kita mengobrol dengan dia, dengan kita tahu gimana sih mental dia itu gimana, sifat dia itu gimana, apakah dia memiliki visi yang jelas dengan saya. Yang ini ya Ci ya Kak, fase kognitif ya, pola pikir dia itu cocok nggak dengan saya gitu loh. Betul. Ya, nilai-nilai, kembali lagi kepada nilai-nilai tadi yang dimiliki oleh seseorang, prinsip-prinsip, dia tuh udah punya prinsip apa gitu, visi misinya, tujuan ke depan seperti apa. Nah, untuk itu sih di masa pacaran kita juga belajar gitu, melihat gimana sih apa kekurangan pasangan kita, untuk mengambil keputusan ke tahap selanjutnya. Begitu sih Kak Rani. Setuju. Oke, smart banget nih, emang mahasiswa psikologi emang spesial ya. Tapi luar biasa. Penjelasan tadi ya Kak, secara afektif, kognitif, dan psikososial. Secara psikologis seperti itu ya. Iya, betul. Nah, ini ada komentar lagi nih dari Andi Jiang nih. Kalau menurut saya justru cewek mau karena yakin cowoknya bisa buat masa depan, makanya takut kehilangan. Ya. Nah, kembali lagi sih sebetulnya karena kan pacaran memang kedua belah pihak ya. Bagaimana kita menyikapi sebagai seorang wanita dan bagaimana si laki-laki itu juga. Jadi saling ya, kalau Kak Rani bilang ya, jadi nggak bisa tercipta hanya salah satu aja, tapi saling gitu. Seperti hukum ekonomi deh, di mana ada permintaan, di situ ada pembelian. Di mana ada permintaan, di situ ada penjualan. Jadi selama ada yang jual, pasti ada yang beli. Selama ada yang beli, pasti ada yang jualnya, kan? Pertanyaannya gitu. Pertanyaannya tinggal gimana kita mau merespon dan membawa diri kita dalam sebuah hubungan pacaran itu, kan gitu. Nah, Kak Rani bakal bahas sedikit nih, Kak Grace, tentang toxic relationship. Jadi, kalau dalam sebuah hubungan, ini ciri-ciri bahwa hubungannya sudah di dalam tahap lampu merah. Lampu merah berarti harus stop, gitu ya. Ciri-ciri yang pertama, Anda akan merasa terpaksa untuk mengubah diri. Banyak banget nih pasangan-pasangan yang menuntut pasangannya kamu harus berubah dong. Kamu kok jelek penampilan kamu kayak gini. Kamu kalau sayang sama aku, kamu harus dandan, kamu harus begini, harus begitu, harus apa. Banyak banget syaratnya. Udah kayak mau make over artis ya, atau mau pacaran. Jadi Kak Rani kadang bingung gitu. Mendingan jadi fashion designer aja kalau kayak gitu. Terus kemudian, terus yang kedua, melupakan kebutuhan sendiri demi memenuhi kebutuhan pasangan, dan ini satu hal yang salah gitu ya. Sekali lagi, kalau kita ingin membahagiakan orang, kalau kita ingin memberi, kita terlebih dahulu harus mencukupi apa yang ada di dalam diri kita. Kita harus bahagia dulu, kita harus senang dulu, baru kita bisa memberikan cinta. Jadi jangan lupakan kebutuhan kita demi orang yang kita cintai. Itu bucin banget, udah nggak musim zaman sekarang, kekinian kan. Terus merasa tertekan untuk meninggalkan hal-hal yang Anda sukai, tapi demi pasangan, karena diminta, kamu kalau jalan sama aku nggak suka, kamu masih menjalankan hobi kamu suka basket, kamu suka begini, kamu keringetan, kamu bau. Nah, itu. Terus kemudian, terus ditinggalkan. Hobi itu hanya demi permintaan pasangan yang tidak masuk akal dan konyol. Kecuali untuk hal-hal yang baik ya, meninggalkan kebiasaan merokok, kebiasaan tidur malam, itu it's okay. Tapi kalau hobi-hobi yang positif tinggalkan, coba cek sekali lagi deh, sehat nggak gitu. Terus yang keempat, munculnya rasa takut untuk beropini dan berbagi keluh kesah. Jadi mau ngomong aja udah takut gitu. Nanti kalau pasangan aku marah, nanti kalau dia nggak berkenan, nanti kalau dia sensi, aduh serba takut. Lama-lama apa-apa dipendam sendiri dan nggak akan sehat ya. Akan bisa bikin kita jadi sakit, bikin kita apa-apa mikir sendiri. Mendingan nggak punya pasangan, sendirian, daripada punya pasangan tapi nggak bisa diajak ngomong. Gitu.
Nggak Iya, iya. milenial banget, nggak kekinian. Karena zaman milenial kita harus punya pikirannya terbuka, bebas ngomong apapun, itu baru anak-anak milenial gitu. Terus Benar ciri-ciri banget. berikutnya komunikasi, komunikasi tidak berjalan dengan baik. Sekarang teknologi udah canggih banget gitu, LDR-an dimanapun juga komunikasi nggak akan terhambat. Jadi kalau komunikasinya nggak oke, nggak bagus, ngobrol aja nggak nyambung, nah coba cek kembali gitu. Pantas nggak untuk dilanjutin? Terus yang selanjutnya merasa menghabiskan waktu untuk pasangan adalah suatu kewajiban. Sekali lagi tidak ada hal yang menjadi kewajiban ya di dalam sebuah hubungan ya. Jadi semuanya harus didasari dengan keikhlasan dan kerelaan dan tergantung pada komitmen awal. Tapi kalau Anda merasa meluangkan waktu bersama pasangan adalah sudah sebuah kewajiban, kayak kerja aja lama-lama, absen adalah suatu kewajiban, kan gitu. Mendingan kerja aja dapat duit daripada sama pasangan nggak dapat apa-apa. Istilahnya kan gitu. Jadi jangan sampai Anda merasa ini adalah suatu kewajiban. Kalau Anda sudah merasakan hal-hal itu, jadi Anda harus cek kembali hubungan itu sehat nggak gitu. Ciri-ciri yang lain, menghindari satu sama lain, ini juga nggak bagus banget ya, sudah mulai menghindari, saling menjauh satu sama lain gitu kan. Terus kemudian ciri-ciri berikutnya berteriak atau adanya kekerasan fisik, kembali lagi ke yang tadi ya, hubungan yang sehat sudah mulai suka teriak-teriak, suka nyuruh-nyuruh, aku tuh sorry nih, pembantu kamu atau pasangan kamu kan gitu. Kalau cuma mau nyuruh-nyuruh, mendingan kamu bayar orang aja, panggil goklin, panggil gokar, panggil apa gitu. Jangan jangan punya pacar gitu kan. Aku bukan sopir kamu loh yang disuruh nganterin kemana, kemana, kemana. Mendingan kamu panggil gokar aja deh ya, zaman sekarang ya kan, zaman milenial kekinian gitu. Jadi pacar bukan driver, pacar bukan asisten, bukan tukang masak dan lain sebagainya. Oke ya, buffering ya, itu oke, nggak masalah. Nah, itu tadi teman-teman ciri-ciri hubungan yang sehat, dan kalau Anda sudah ketemu dengan ciri-ciri yang tadi, ini sudah lampu merah nih Kak Grace. Ini juga ciri-ciri Anda ada di dalam toxic relationship ya. Nanti mungkin next akan kita bahas ya toxic relationship ya Kak Grace ya. Nah, Kak Grace, sekarang tadi kan Kak Grace juga nyebutin bahwa ciri-ciri pacaran yang sehat gitu ya dari versi seorang mahasiswa. Kak Rani juga punya ciri-ciri pacaran yang sehat tapi di zaman yang sekarang ini sesuai banget sama zaman kita. Sekali lagi kekinian, jadi bukan melulu harus pacaran di semak-semak, pacaran di tempat gelap dan uh, ya kan udah nggak zaman lagi ya gitu. Jadi komunikasi serba terbuka, semuanya semuanya serba mudah, pikiran terbuka, dan kita tuh anak-anak yang harus punya visi misi ya ke depan, tujuan hidup kita apa gitu. Jadi nah ini salah satu ciri-ciri pacaran gaya ala kekinian gitu. Nah yang pertama ketika Anda memiliki pasangan, harus penting banget untuk kalian memiliki quality time berdua. Tapi sekali lagi, quality time tidak melulu harus pegangan tangan, harus cuma nonton berdua, makan di restoran yang mahal. Quality time bisa banyak banget. Usahakan untuk Anda berdua berbincang-bincang tentang hal yang, yaitu tadi, progresnya kemana nih hubungan kita, tujuan kita kayak gimana, visi misinya apa. Nggak harus selalu perbincangan serius-serius dan berat ya setiap kali ya, nggak harus selalu kayak gitu. Tapi quality time kalian itu sesuatu yang membangun progres. Jadi ciri-ciri hubungan yang sehat, dia pasangan Anda membawa kita ke arah yang lebih baik. Kita bisa memperbaiki diri kita, gitu kan? Semakin mengembangkan diri kita, semakin termotivasi, kuliah semakin semangat, kerja makin semangat, dan lain sebagainya. Jadi quality time-nya coba cek lagi, dihabiskan untuk perbincangan dan kegiatan-kegiatan seperti apa. Misalkan sering melakukan aksi sosial bersama, hobi bareng, nah itu bagus banget. Itu quality time-nya oke, gitu kan? Nah, terus, nah ciri-ciri yang kedua adalah saling support dan menggali potensi. Ini penting juga ya Kak Grace ya, di zaman kekinian, zaman sekarang kita nggak bisa cuma punya satu skill aja, cuma lulus kuliah tapi kita nggak punya kemampuan skill yang lain gitu. Nah kalau pasangan Anda adalah pasangan yang oke, pasangan yang cocok gitu kan ya, dia akan membantu kita untuk menggali potensi kita. Syukur-syukur nih didorong nih pasangannya, ayo deh yuk bikin toko online bareng, atau yuk kita bisnis apa bareng, dan lain sebagainya. Anda akan semakin termotivasi dan potensi Anda tuh akan keluar kalau Anda bersama orang yang tepat kayak gitu loh. Terus kemudian ciri-ciri berikutnya, syukur-syukur dia juga, kita bersama pasangan kita bisa meluangkan waktu untuk beribadah bersama. Ini bagus banget ya, karena kita kan tinggal di negara Indonesia ya. Apapun agama Anda, apapun keyakinan, kepercayaan yang Anda pegang ya, tapi ketika pasangan kita punya iman yang bagus, ketika punya keyakinan yang bagus gitu, apapun latar belakang agamanya, dan mendorong kita juga menjadi orang yang semakin beriman. Nah, itu ciri-ciri hubungan yang sehat gitu. Jadi hubungan akan dibawa dalam situasi yang sehat ya Kak Grace ya,
bukan melulu cuman Nah, pingin Sabtu malam mingguan, cium-ciuman, peluk-pelukan atau apapun gitu ya. Tapi kalau hubungannya dilandasi dengan iman yang kuat, ini akan lebih menjaga kita dari hal-hal yang bisa menjurus ke tadi perilaku-perilaku seksual yang tidak sehat dan lain sebagainya. Terus kemudian ciri-ciri yang terakhir, ketika hubungan pasangan itu sehat, Anda akan menjadi diri Anda yang super. Jadi menjadi pribadi yang lebih super gitu. Lebih mandiri, lebih lebih termotivasi, lebih apa ya, lebih semangat menjalani hari-hari, terus pokoknya lebih oke dalam setiap aspek. Aspek sosialnya juga lebih baik, kemudian dengan keluarga juga lebih erat gitu. Jadi pasangan ini harus menjadikan diri Anda diri yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukan menjadikan diri Anda yang lebih buruk atau semakin terpuruk gitu ya. Jadi Anda harus jadi diri pribadi Anda yang lebih super ketika Anda bersama seseorang itu. Nah, kalau ciri-ciri ini sudah terpenuhi, ya mudah-mudahan dia adalah calon pasangan yang tepat untuk Anda. Tapi kalau termasuk dalam toksik-toksik yang tadi itu, ciri-ciri yang lampu merah itu tadi, saatnya Anda mereview kembali deh gitu. Coba layak nggak sih untuk diteruskan gitu? Sayang nggak ya waktu saya, masa depan saya luangkan bersama orang yang salah, misalkan kayak gitu. Karena kan umur jalan terus ya, Kak Kris ya. Kalau kita benar kan? meluangkan waktu kita bersama orang yang salah, aduh, salah-salah ntar malah semangat kita Ya, luntur, ya kan? Positivity kita luntur, pemikiran kita berubah, sayang banget gitu. Jadi ada pepatah mengatakan ketika kita bersama orang yang tepat, kita akan jadi lebih lebih charming, lebih cantik mungkin, lebih inner beauty-nya keluar, lebih ganteng, lebih pokoknya lebih oke semuanya. Nah, mungkin mungkin Anda sedang berada di dalam hubungan yang sehat dan bersama orang yang tepat. Gitu, Kak Kris. Ada tanggapan Kak. lagi nih. Ya, Waduh, jangan speechless loh ya. nih. Ada siapa Oke. lagi nih, Kak Kris, yang mau kita sapa nih? Halo Mary Christina. Hai semua, Oh, semangat Kak. oke. Ya, terima kasih Yes, semangat Mary. dong. Ini ada juga Panggawa. Halo, Evita Handayani. Ada Yonep. Selamat bergabung semua. Ada Ini teman-temannya Kak Yaplinwa. Kris semua ya? Iya, ada Mami Oh, Helen, ada Joshua Olan. Hello oh Joshua, oke. Kak Putri Maria. Hello Efrata. Wah, temennya banyak banget Enjoy ya ya. Kak Kris ya. Iya, Enjoy ya malam mingguan ya sama kita ya. Ngobrol santai tapi mengedukasi gitu ya Kak ya. benar banget Kak. Teman-temannya Kak Kris banyak banget ya. Jadi nanti ketika udah punya pasangan, harusnya temennya harus makin banyak karena misalkan tipenya Kak Kris suka nih bersosialisasi, suka berinteraksi sama orang gitu kan. Jadi ketika kita punya pasangan, pasangan kita harus tahu ya prinsip apa nilai atau value hidup kita, bahwa saya ini orangnya sosial loh, saya tuh seneng ketemu sama orang baru, seneng punya banyak sahabat dimanapun. Jadi syukur-syukur pasangan Anda mendukung mendukung kita untuk semakin jadi pribadi yang sosial, bukan malah membatasi kita gitu. Jadi untuk Iya. kita tahu nilai atau value hidup kita sejak awal dengan pasangan kita, dia tahu tentang kita tahu tentang dia, itu penting banget ya Kak Kris ya. Jadi nanti-nantinya ketika di dalam menjalani hubungan, nggak akan ada konflik-konflik yang nggak penting gitu loh maksudnya. Kamu kok temen kamu banyak banget sih, kamu kok nggak perhatian sama aku loh. Kan dari awal udah tahu temen aku banyak gitu. Kan kayak gitu Iya, kan. dari Gimana Kak? ya seperti itu tadi Ci. Berarti dia tidak mengenali pasangannya dengan baik dong. Yes, betul banget. So, tadi kembali lagi ke poin yang awal, perbincangan secara dewasa sejak awal, tahu tujuan dari hubungan itu, punya aturan yang jelas, itu penting banget untuk kita bicarakan di awal gitu. Tapi kalau calon pasangan kita itu untuk diajak ngomong hal kayak gitu aja sudah sulit dan selalu menghindar, selalu banyak alasan atau mungkin malah marah karena nggak suka gitu. Apaan sih ngomongin kayak gitu? Ya udah pacaran aja kali, jalanin aja. Aduh, itu ciri-ciri hati-hati. Kenapa aku nggak mau diajak ngomong hal yang kayak gitu? Ketika dia serius sama kita, pasti mau dong. Pasti dia akan pengen tahu lebih banyak tentang diri kita. Dia pun akan membuka dirinya secara jujur dan terbuka. Jadi why not? Perbincangan secara dewasa itu sangat butuh sekali gitu kan. Nah, tapi juga bukan berarti melulu dalam setiap hubungan, setiap kali ketemu harus ngomongin hal yang serius, nggak kayak gitu juga sih gitu. Hal-hal yang ya kan hal-hal yang receh, hal-hal yang remeh, ngelakuin kegiatannya yang santai-santai berdua, yang penting tetap sehat, itu sangat bagus banget gitu loh. Jadi
ketika ketika misalkan lagi sama pasangan gitu ya berdua gitu, hal-hal seremeh apapun ya cuman masak Indomie atau apa melakukan Ya benar. hal-hal kecil tapi kalian bisa seru-seruan berdua. Nah itu mungkin ciri-ciri bahwa dia adalah mungkin mudah-mudahan calon pasangan yang tepat gitu, karena melakukan hal kecil aja bisa seru kok gitu, apalagi kita hidup bersama berdua selamanya Ci. Kan kayak gitu ya. Banget kan. Banyak banget yang bisa Iya dilakukan ya. iya iya. Ya Seperti banyak tadi ya, banget, banyak banget. grepe-grepe, masih banyak ya. Seperti lakukan olahraga. Yes, betul. Baca buku berdua, kayak ke perpus berdua, ngerjain tugas berdua, atau apapun gitu. Nah, ini cerita juga nih, Kak Grace, teman-temannya Kak Rani dulu ya. Rata-rata kalau teman-teman Kak Rani mungkin sekarang udah banyak yang berumah tangga dan punya anak, meskipun Kak Rani belum, karena masih asik bergaul dengan mahasiswa. Enggak bercanda. Nah, ada satu temannya Kak Rani, jadi dia sama pacarnya ini udah pasaran 5 atau 8 tahun ya, saya agak lupa gitu kan. 5 atau 8 tahun, dua-duanya ini temannya Kak Rani gitu, yang cowok juga yang cewek juga. Nah kemudian mereka berdua memutuskan untuk menikah gitu, kita tahun depan bakal merit loh gitu, jadi bulan bulan ini sudah ditetapkan, udah DP gedung, udah lihat-lihat gaun pengantin, make up pengantin dan lain-lain sebagainya. 3 bulan mendekati hari hanya akhirnya mereka putus gitu kan. Nah, tapi ketika mereka si cewek ini ngomong sama Kak Rani, aku putus nih sama dia nih gitu. Terus kamu nggak jadi merit dong berarti gitu, batal semua dong. Iya nih gitu. Ya udahlah gitu, mendingan uang aku hilang lah daripada aku baru tahu ternyata dia tuh karakternya tuh nggak banget gitu loh. Loh kok bisa? Bukannya pacaran udah 8 tahun. 8 tahun ngapain aja gitu. Pertanyaan Kak Rani gitu, 8 tahun ngapain aja gitu sama pacaran gitu. Emang nggak pernah ketemu? Enggak, kita ketemu terus, Sabtu malam Minggu nggak pernah absen, setiap malam nggak pernah absen, telepon-teleponan setiap malam dan lain sebagainya. Nah, terus ngapain selama 8 tahun? Kok kamu baru tahu sifat dia kayak gitu gitu? Ternyata cowok itu pelit, perhitungan, nggak siap berkorban, keluarganya nggak oke, dan lain sebagainya gitu. Terus jawabannya simpel, ya kita kalau ketemu kita cuma makan, nyobain restoran baru, kita cuma nonton, kita lihat-lihat film terbaru, kita nge-mall, dan udah kita pulang gitu. Oh, berarti dari sini kita bisa lihat pacarannya nih nggak berkualitas gitu kan. Tadi yang ciri-ciri yang pertama harus punya quality time gitu untuk membicarakan tentang masa depan kalian berdua dan explore lah sebanyak-banyaknya tentang pasangan kita tuh kayak gimana sih. Bila perlu kita cari tahu keluarganya, lingkungan pergaulannya, teman-temannya, sahabatnya, hobinya, semuanya gitu kan. Kita perlu tahu gitu. Karena itu akan menentukan karakter pasangan kita tuh kayak gimana, dia tumbuh di lingkungan yang seperti apa gitu kan. Nah, jadi Kak Rani ikut kaget nih, udah pacaran 8 tahun tiba-tiba batal nikah tuh Kak Kris. Ya udah deh akhirnya semua dibatalkan. Semua uangnya ludes hilang karena udah DP sini, DP sana gitu. Tapi ya udahlah, it's okay. Sekarang akhirnya mereka sudah menjalani kehidupan mereka masing-masing gitu kan, sudah punya pasangan masing-masing. Kak Rani juga bilang ya udahlah, mendingan kamu batal sekarang daripada batal nanti ketika udah nikah gitu kan gitu. Tapi ya pelajaran penting yang harus kita ambil adalah ketika di masa pacaran, ayo manfaatkan semaksimal mungkin untuk mencari tahu, mengeksplorasi tentang pasangan kita tuh kayak gimana sedalam-dalamnya gitu. Jadi jangan sampai hubungannya cuman di permukaan aja, cuman seneng-seneng aja, tapi esensinya nggak dapet gitu loh. Ini Kak Rani ada yang bertanya ini. Oke, Ya, dari Ruth Tiara. Ya. Kak Rani, Oke, ya. dan ada gak batasan umur kita bisa pacaran? Kan pacaran yang baik itu punya pemikiran yang harus dewasa. Oke, ya. Langsung dijawab aja ya. Jadi kalau batasan yang secara resmi memang tidak ada ya teman-teman ya, dan tidak pernah ada aturan yang mengatakan harus pacaran minimal umur segini gitu. Tapi dan sekali lagi kedewasaan tidak ditentukan oleh usia. Jadi kalau di KTP kita 17 tahun ya kan? Kita 17 tahun udah dikatakan dewasa. Orang-orang di Amerika anak berusia 17 tahun udah tinggalnya pisah sama orang tua. Tapi sekali lagi kedewasaan kita belum tentu ditentukan oleh umur kita. Jadi kedewasaan bisa kita lihat dari banyak hal ya. Mungkin nanti session berikutnya kita akan bahas ya. Tapi kalau Anda merasa pribadi Anda sudah matang, Anda sudah cukup bijak, Anda bisa melakukan hal-hal yang tadi, berbicara secara terbuka, kemudian pikiran Anda sudah luas bahwasanya dan lain sebagainya, mungkin itu ciri-ciri bahwa Anda sudah cukup dewasa dan Anda sudah layak untuk masuk dalam hubungan pacaran.
Begitu pula ketika kita melihat karakter lawan jenis kita ya gitu. Coba aja diajak ngomong gitu ya tentang visi misi ke depan, cita-citanya apa, pengen jadi apa, kuliah nanti setelah lulus mau ngapain gitu. Nah, kalau dia bisa menjawab semua itu dengan baik, dengan dewasa, nah ini mungkin ciri-ciri bahwa dia udah cukup dewasa dan matang dalam sebuah hubungan gitu. Jadi tidak ada kriteria khusus harus usia berapa gitu, nggak ada batasan. Oke. Ada Kakak lagi nih, Kak Grace. Kris. Ya. Ya. Hello Jo. Daniel Pasaribu. Waduh, ini temennya dari seluruh Indonesia ya, kayaknya penggemarnya banyak banget nih. Iya. Halo Dan jangan lupa ya, Stefan. jangan lupa untuk teman-teman yang hari ini nonton live Instagram kita, di next session berikutnya kita bakalan nge-live dengan topik-topik anak muda seperti ini lagi juga ya, Kak Kris ya. Akan banyak topik-topik menarik yang bisa diangkat. Ih, ini Andi Jang mau tanya dong, ini Grace masih jomblo atau punya pacar? Aduh, udah nggak perlu dijawab deh. Oke, Kak Grace, ini udah 15 detik terakhir. Thank you banget udah nemenin Kak Rani ngobrol malam ini. Semoga bisa jadi masukan untuk kita semuanya dan selamat menerapkan ilmu yang udah kita bagikan ya. Dan maaf kalau kami ada salah-salah kata ya. Thank you ya Kak Grace.